Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Rumpi Dosen. Video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang masalah-masalah MADM dalam sistem pendukung keputusan. Nah, kali ini kita akan membahas satu lagi metode yang ada di dalam MADM, yaitu metode TOPSIS. Seperti apa metode TOPSIS? TOPSIS merupakan singkatan dari Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution. Metode TOPSIS didasarkan pada konsep di mana alternatif terpilih yang terbaik tidak hanya memiliki jarak terpendek dari solusi ideal positif, namun juga memiliki jarak terpanjang dari solusi ideal negatif. Jadi metode TOPSIS ini berusaha mencari alternatif yang terbaik dengan melihat jarak terpendek dari solusi ideal positifnya, artinya yang paling mendekati solusi ideal, dan juga yang paling jauh dari solusi ideal negatif. Metode TOPSIS banyak digunakan dengan alasan konsepnya sederhana dan mudah dipahami, komputasinya efisien, dan memiliki kemampuan untuk mengukur kinerja relatif dari alternatif keputusan dalam bentuk matematis yang sederhana. Jadi metode TOPSIS ini juga adalah metode yang banyak diterapkan di dalam berbagai masalah MADM karena langkah-langkahnya yang sederhana dan mudah dipahami. Sekarang bagaimana langkah-langkah dari metode TOPSIS? Langkah pertama adalah membuat tabel matriks keputusan, yaitu rating kecocokan setiap alternatif untuk setiap atribut. Yang dimaksud matriks keputusan ini sama pengertiannya dengan metode-metode yang kita bahas di video-video sebelumnya, yaitu metode SAW dan metode WP. Untuk matriks keputusannya seperti ini, di mana alternatif kita simbolkan dengan AI, I bernilai 1 sampai M, kemudian kriterianya kita simbolkan dengan CJ, di mana J-nya dari 1, 2 sampai N, dan elemen-elemen di dalam matriks kita nyatakan sebagai XIJ, X11, X12 sampai X1N yang merupakan nilai kriteria alternatif yang pertama, dan seterusnya sampai XM1, XM2 sampai XMN yang merupakan nilai-nilai kriteria dari alternatif M. Nah, langkah selanjutnya adalah membuat matriks keputusan ternormalisasi. Jadi, matriks keputusan pada langkah pertama ini kita ubah menjadi matriks keputusan ternormalisasi dengan menggunakan rumus berikut. RIJ sama dengan XIJ dibagi akar dari sigma XIJ kuadrat, di mana I-nya dimulai dari 1 sampai M. Jadi nanti elemen-elemen di dalam matriks keputusan yaitu XIJ ini X11 sampai X1N hingga XM1 sampai XMN kita ubah elemennya, nilainya menjadi RIJ menggunakan rumus ini, sehingga terbentuk matriks yang disebut dengan matriks keputusan yang ternormalisasi, di mana I itu dimulai dari 1 sampai M dan J dari 1 sampai N. Langkah selanjutnya membuat matriks keputusan ternormalisasi terbobot. Jadi dari matriks keputusan ternormalisasi tadi kemudian kita ubah menjadi matriks keputusan ternormalisasi terbobot dengan menggunakan rumus YIJ sama dengan RIJ dikali WJ. Jadi elemen-elemen di dalam matriks ternormalisasi tadi yang kita sebut sebagai RIJ kita ubah menjadi YIJ, yaitu RIJ dikali WJ. WJ di sini adalah bobot kriteria. Kita tahu kriteria kita berindeks J, di mana J dari 1 sampai N. Nah, setelah terbentuk matriks keputusan ternormalisasi terbobot, langkah selanjutnya adalah menentukan matriks solusi ideal positif dan matriks solusi ideal negatif dengan menggunakan formula ini, di mana solusi ideal positif kita simbolkan A plus,
plus, dan solusi ideal negatif kita simbolkan A minus, dapat ditentukan berdasarkan rating bobot ternormalisasi YIJ yang kita hasilkan di langkah ketiga, YIJ-nya ini. Jadi untuk matriks solusi ideal positif, si elemen-elemennya itu ada Y1 plus, Y2 plus, sampai YN plus. Kemudian solusi ideal negatifnya adalah sama dengan Y1 negatif, Y2 negatif, sampai YN negatif, di mana nilai-nilainya diperoleh dengan syarat sebagai berikut. Untuk elemen-elemen matriks solusi ideal positif, yaitu YJ positif, yaitu nilai maksimum dari elemen-elemen YIJ untuk setiap I, di mana kita tahu indeks I itu dari 1 sampai M jika J-nya atribut keuntungan. Sebaliknya, YJ positif ini bernilai minimum, yaitu minimum YIJ untuk setiap I jika J adalah atribut biaya. Sedangkan untuk elemen-elemen matriks solusi ideal negatif, YJ negatif, diperoleh dengan ketentuan ini. Jika J adalah atribut keuntungan, maka YJ minimum bernilai minimum YIJ untuk indeks I. Dan ketika J-nya adalah atribut biaya, maka YJ negatif bernilai maksimum YIJ untuk indeks I. Kita bisa lihat di sini, matriks solusi ideal positif ini berlawanan dengan matriks solusi ideal negatif. Ketika elemen di matriks solusi ideal positif dia bernilai maksimum, maka solusi ideal negatifnya nanti akan bernilai minimumnya. Langkah kelima adalah menentukan jarak antara nilai setiap alternatif dengan matriks solusi ideal positif dan matriks solusi ideal negatif. Untuk mencari jarak antara alternatif dengan solusi ideal positif, kita gunakan rumus ini. Jadi jarak alternatif dengan solusi ideal positif kita simbolkan sebagai DI positif sama dengan akar dari sigma YI positif dikurang YIJ yang dikuadratkan, di mana J dimulai dari 1 sampai N. Sedangkan untuk menentukan jarak alternatif AI dengan solusi ideal negatif, kita gunakan rumus ini, di mana jarak alternatif dengan solusi ideal negatif kita simbolkan sebagai DI negatif. DI negatif sama dengan akar dari sigma YIJ dikurang YI negatif yang dikuadratkan, di mana J dimulai dari 1 sampai N. Jadi kalau kita lihat DI positif, DI negatif, kita ingat I ini adalah indeks dari alternatif, jadi nanti akan kita tentukan DI positif untuk alternatif 1, 2, 3 sampai M. Begitupun untuk DI negatif, nanti kita akan tentukan D1 negatif, D2 negatif, sampai DM negatif. Selanjutnya yang kita lakukan adalah menentukan nilai preferensi untuk setiap alternatif menggunakan rumus VI sama dengan DI negatif dibagi dengan DI negatif ditambah DI positif. Jadi nanti setiap alternatif akan kita tentukan nilai preferensinya V1, V2, V3 sampai VM. Langkah yang terakhir adalah melakukan pengurutan alternatif berdasarkan nilai preferensi dari setiap alternatif yang kita peroleh pada langkah sebelumnya, di mana nilai V yang terbesar menunjukkan bahwa alternatif AI lebih dipilih. Jadi nanti pengurutannya dimulai dari nilai preferensi terbesar sampai terkecil. Solusi yang terbaik adalah alternatif yang memiliki nilai VI yang paling besar. Nah, demikianlah langkah-langkah dari metode TOPSIS. Jadi ada 7 langkah yang kita lakukan ketika kita terapkan metode TOPSIS ini untuk memecahkan persoalan MADM. Selanjutnya kita coba terapkan langkah-langkah metode TOPSIS
Ini dalam sebuah case study sederhana. Suatu perusahaan di daerah istimewa Yogyakarta ingin membangun sebuah gudang yang akan digunakan sebagai tempat untuk menyimpan sementara hasil produksinya. Ada 3 lokasi yang menjadi alternatif, yaitu A1 Sidomulyo, A2 Sidodadi, A3 Sidodamai. Kemudian untuk menentukan lokasi mana yang paling cocok untuk membangun sebuah gudang, hal-hal berikut yang dijadikan sebagai bahan pertimbangan. Ada C1, jarak dengan pasar terdekat dengan satuan kilometer. Kemudian ada C2, kepadatan penduduk di sekitar lokasi dengan satuan orang per kilometer persegi. C3, jarak dari pabrik satuan kilometer. C4, jarak dengan gudang yang sudah ada dengan satuan kilometer. Dan C5, harga tanah untuk lokasi tersebut dengan satuan dikali Rp1.000 per meter persegi. Jadi ada 5 kriteria yang dipertimbangkan ketika ingin memilih ketiga lokasi ini. Pengambil keputusan memberikan bobot kriteria sebagai berikut. Kriteria pertama yaitu C1, nilai W1-nya itu 5, C2 nilai W2-nya itu 3, C3 nilai bobotnya 4, C4 nilai bobotnya 4, dan C5 nilai bobotnya 2. Tipe atribut setiap kriteria sebagai berikut. Untuk C4 dan C2 bertipe benefit, serta C1, C3 dan C5 bertipe cost atau biaya. Kemudian kita diberikan data nilai setiap alternatif di setiap kriteria sebagai berikut. A1, jarak dengan pasar terdekat itu 0,75 km. Kepadatan penduduk di sekitar lokasi tersebut itu 2.000 orang per kilometer persegi. Kemudian jarak dengan pabrik yang ada di sana sejauh 18 km, dan jarak dengan gudang yang sudah ada itu berjarak 50 km, serta harga tanah di lokasi tersebut yaitu Rp500.000 per meter persegi. Untuk A2 dan A3 datanya seperti ini. Nah, berdasarkan data-data yang ada, kita coba terapkan metode Topsis untuk memilih lokasi mana yang paling cocok untuk masalah ini, apakah A1, A2 atau A3. Kita coba ya.